Pembuli itu mendorong Jack ke dalam air. Setelah 1 menit, ia akhirnya melepaskannya. Jack terengah-engah mencari napas. Pembuli itu juga melemparkan teleskop milik Jack ke dalam air. Hal ini membuat Jack sangat marah. Ia memukul si pembuli dengan tongkat. Jack lalu bergegas masuk ke danau untuk mencari teleskopnya, tapi airnya terlalu dalam. Jack terpaksa kembali ke tepi, tetapi si pembuli belum juga sadar. Jack sangat ketakutan dan melarikan diri. Ia tidak berani pulang ke rumah, jadi Jack pergi ke tempat parkir. Ia membuka mobil yang terbengkalai dan bermalam di dalamnya. Keesokan harinya, Jack menjemput adiknya, tetapi mereka berdua tetap tidak bisa pulang karena beberapa hari yang lalu ibu mereka telah pergi meninggalkan mereka demi bersenang-senang dan kunci rumah pun hilang. Keduanya tidak tahu harus kemana. Siang hari mereka naik bus, malam harinya mereka harus tidur di sebuah gedung olahraga. Pagi harinya mereka kelaparan. Jack harus membiarkan adiknya pergi ke kedai kopi untuk meminta gula gratis. Dengan cara itulah mereka bisa sarapan. Setelah itu mereka pergi ke mall untuk bermain. Jack melihat teleskop yang sama seperti miliknya yang jatuh ke air, tapi ia tidak punya uang. Jadi Jack menyelipkan teleskop itu ke dalam bajunya dan berjalan keluar toko dengan tenang tanpa seorang pun menyadarinya. Tetapi Jack tiba-tiba teringat bahwa adiknya masih di dalam toko. Jadi ia segera kembali. Sayangnya, Jack terlihat oleh penjaga toko. Jack segera berbalik. Ia merangkak keluar melalui pagar dan berhasil melarikan diri. Tapi adiknya sekarang tersesat. Jack yang ketakutan buru-buru pulang. Ia menemukan adiknya tertidur di depan pintu rumah. Ibu mereka masih belum juga pulang, jadi Jack tidak punya pilihan lain selain meninggalkan pesan untuk ibunya. Malam itu mereka kembali tidur di tempat parkir. Tapi kali ini pemilik mobil itu kembali. Mereka ketakutan dan melarikan diri. Tetapi Jack ditampar oleh pemilik mobil tersebut. Demi bertahan hidup, Jack membawa adiknya ke rumah mantan pacar ibunya. Pria baik hati itu memberi mereka makanan dan membantu mereka meninggalkan pesan untuk ibu mereka. Sebagai balasannya, Jack mencuci mobil dan mengerjakan pekerjaan ringan untuk pria itu. Tetapi pria tersebut tidak bisa mengurus mereka lebih lama, sehingga mereka kembali ditelantarkan. Tiba-tiba, mereka melihat lampu di rumah menyala. Mereka segera berlari pulang. Ketika pintu dibuka, ternyata benar, itu adalah ibu mereka. Mereka sangat senang, tetapi sang ibu hanya memamerkan cincin di jarinya kepada Jack dan tidak peduli sama sekali dengan kondisi kedua anaknya. Jack membuka kotak surat. Ternyata pesan yang ia tinggalkan tidak pernah dibaca. Jack pun mengerti semuanya. Keesokan paginya, Jack mengemas pakaiannya. Lalu ia membangunkan adiknya. Mereka berdua pergi dari rumah karena Jack tahu ibunya akan meninggalkan mereka lagi. Jadi, mereka mengetuk pintu panti asuhan.